bayan. Qad warada dan sudah datang penjelasan annal abda bahwa sesungguhnya abd hamba. Annal abda bahwa sesungguhnya abd hamba yuktabu adalah dicatat atau ditulis abdun. Yuktabu adalah dicatat siapa abdun jubaron dalam keadaan terpaksa. Jubaron dalam keadaan terpaksa, wa ma yamliku dan tidak memiliki siapa abd. Wa ma yamliku dan tidak memiliki siapa abd illa kecuali ahla baitihi, keluarganya abd, keluarganya sendiri. Ahla baitihi kecuali keluarganya abd, maksud bapak, ibu, anak keturunannya, yakni artinya fayajuru bertetangga siapa abd alaihim atas mereka, artinya berdekatan. Fayajuru maka bertetangga siapa abd alaihim atas mereka. Wa alaika dan wajib kepadamu Allah tastaqsiya, hendaknya engkau tidak menanyakan secara detail. Allah tastaqsiya, hendaknya engkau tidak menanyakan secara detail. Tak je lembu nadanya. Alaihim atas mereka, alaihim atas mereka, bi talabil huquqi, di dalam meminta hak, menuntut hak-hak, meminta hak. Allati aujaba, yang telah mewajibkan. Allati aujaba, yang telah mewajibkan kepada allati Allah, siapa Allah. Allah siapa Allah. Laka bagimu, laka bagimu, alaihim atas mereka, alaihim atas mereka. Allah tastaqsiya, hendaknya engkau tidak menanyakan secara detail, alaihim atas mereka, fi talabil huquqi, di dalam meminta hak-hak, allati aujaba, yang telah mewajibkan kepada allati Allah, siapa Allah, laka bagimu, alaihim atas mereka, alaihim atas mereka. Jadi minggu kemarin ada hak suami, ada hak istri. Antara hak masing-masing istri ataupun suami ada porsinya masing-masing, kewajibannya masing-masing. Anak juga iya, orang tua juga punya hak, tetapi dalam porsinya masing-masing ini tidaklah masing-masing dituntut untuk menanyakan ataupun meminta secara detail tentang haknya masing-masing, sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tetapi catatannya adalah sekali lagi tidaklah dituntut untuk menuntut sedetail-detailnya kepada orang yang berwajib untuk memberikan hak tersebut, baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Lanjut, wa anturafiqo, dan hendaknya engkau lembut, wa anturafiqo, hendaknya engkau lembut, bihim pada mereka, bihim pada mereka, wa tuqaliqahum, dan mempergauli engkau, wa tuqaliqo, dan mempergauli engkau hum kepada mereka, hum kepada mereka, bil akhlaqil karimati, dengan akhlak yang mulia, bil akhlaqil karimati, dengan akhlak yang mulia, bil
akhlakil karimati, dengan akhlak yang mulia. Setelah kita memberikan hak-hak masing-masing antara suami istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, maka diantaranya juga di dalam berinteraksi, berkomunikasi juga dituntut dengan bahasa yang lemah lembut. Berinteraksi antar mereka dengan halus, dengan sopan. Wa tukhaliquhum bil akhlaqil karimati, bergaul juga dengan sopan, bahasanya juga dengan sopan. Seorang istri apalagi kepada suami, suami juga kepada istri hendaknya menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Tingkah lakunya juga sopan, bukan hanya bahasanya, tetapi sopan dengan segala aspeknya. Tingkah lakunya iya, bahasanya iya, tingkah laku semuanya adalah dengan sopan santun, dengan akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Karena kita dalam rumah tangga itu mau mencetak sakinah mawaddah warahmah. Maka sakinah mawaddah warahmah itu akan bisa tercipta di lingkungan berkeluarga manakala di antara suami istri bahkan dengan anak adalah dengan interaksi yang baik, yang sopan, dengan tutur sapa yang mulia-mulia. Apalagi nanti sudah punya anak, maka anak itu untuk menjadi orang yang baik, maka orang tua, bapak, ibu menjadi orang yang baik, ngajarin anak foto kalaben sopan santun, kalaben bahasa yang baik. Bagaimana anak kepada bapak, kepada ibu, bapak kepada anak, ibu kepada anak, dan itu semuanya harus diciptakan oleh lingkungan berkeluarga, yaitu minimal bapak dan ibu yang mengajarinya. Kalau misalnya nanti di lingkungan tidak begitu bagus, misalnya tradisi, maka seorang ibu dengan seorang bapak hendaknya menahan anak untuk tidak banyak berinteraksi ataupun bergaul dengan anak-anak tetangga atau dengan tetangga-tetangga terdekat, sehingga karakter-karakter tidak baik yang kemungkinannya bisa tumbuh sebab interaksi anak dengan anak tetangga misalnya yang tidak baik, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka kalau misalnya nanti terjadi lingkungan yang tidak baik di antara di sekitar kita, maka hendaknya kita mengantisipasi untuk tidak menjauhkan interaksi anak di lingkungan kita. Ini keker bedeneng Roma, ya pokoknya jangan sampai stres, ya keluar kerja misal, tak masalah. Yang penting anak masih bisa dididik dan diarahkan kepada yang lebih baik. Al-Qurannya dijaga, kemudian sholatnya juga dijaga. Jadi selama anak masih bisa menuruti keinginan orang tua dalam hal melakukan amal-amal baik itu, maka berarti masih bisa untuk menciptakan dan mencetak anak itu lebih baik. Wa tukhaliqu min ahlakil karimah wa tubasitahum, dan memudahkan mereka, dan engkau memudahkan mereka fi ba'dil awqati, di dalam sebagian waktu-waktu min ghairi ismin, dengan tanpa dosa. Artinya bersenda gurau lah, bersenda gurau. Min ghairi ismin, dengan tanpa dosa. Biqadrima, dengan ukuran sesuatu. Biqadrima, dengan ukuran sesuatu. Tazulu, yang hilang. Tazulu, yang hilang. Al-wahsyatu, apa kesusahan. Al-wahsyatu, apa kesusahan. Wat-tamtiru, dan kebencian. Wat-tamtiru, dan kebencian. Watabqa, dan tetap. Al-haibatu, apa kewibawaan. Al-haibatu, apa kewibawaan. Wat-tauqiru, dan ketenangan atau kehormatan. Wat-tauqiru, dan ketenangan atau kehormatan.
Jadi seorang suami, dan itu sewajarnya sekali-kali membawa istri misalnya ke tempat wisata. Dia mau naikkan tol ke Lombok, kan itu ke Pantai Sembilan, kemudian ke Selopeng, ataupun kepada tempat-tempat gimana bisa menghibur, Bedel Gua Soekarno misalnya. Jadi pokoknya seorang suami sekali-kali bisa menghibur seorang istri. Jadi bukan hanya berjalan-jalan, tetapi mungkin bisa yakin keluar dari rumah, datang ke rumah, laki bisa ngoleh cecen mana bini, mengembirakan bini misalnya. Tetapi dalam hal berjalan-jalan ataupun bertanazzuh itu misalnya tetap seorang suami itu menjaga kewibawaannya. Jadi tak sampai kebablasan. Jadi laki bini tetap ada aturan-aturan main yang tidak boleh dilanggar, sehingga di antara keduanya tetap mempunyai kewibawaan, tetap bisa kesengkai dalam batas-batas tertentu. Jadi boleh dia itu mengajak seorang istri untuk selalu berjalan-jalan ataupun tanazzuh. Jadi melepaskan lelah, melepaskan penat, melepaskan rasa galau dan semacamnya. Itu penting seorang suami membawa seorang istri berjalan-jalan. Jadi Mas, misalnya saya jadi istri Mas, engkau lah apin tak entar ke kota Mas, ayo aku ke Mas, ambiaki ke kota Mas. Mau lucu sampai minta bini. Jadi ajak sekali-kali diajak entar ke kota. Jadi kalau pun beli manis, misalnya tahan-tahan. Di rumah ada deh, yang melihat kendaraan bing melolo, kami usah andi besi melolo sibuk minyak kan tadi kak. Sepenting andi bensin, ya misalnya pun melihat misalnya ya bakso ataupun nasi lah, ya andi kan tadi kak. Mumpah intera andi melolo kena minta andi besi kan tadi kak. Sepenting tujuan berjalan-jalan itu bisa terlaksana, bisa melepaskan penat dan semacamnya. Lanjut. Wa alaika dan wajib kepadamu bil afwi dengan memberi maaf, bil afwi dengan memberi maaf, an musihim dari orang yang berbuat jelek pada mereka, an musihim dari orang yang berbuat jelek pada mereka, wassobhi dan memberi kelonggaran, memberi maaf juga ini, wassobhi dan memberi kelonggaran, anjanibihim dari sisi-sisi mereka, anjanibihim dari sisi-sisi mereka, waj'alhum dan jadikanlah olehmu akan mereka, waj'al dan jadikanlah olehmu akan mereka, batinan adalah merasakan fi hillin di dalam kehalalan, mimma dari sesuatu ikhtalasu yang mereka rampas, hu kepada ma, min malika dari hartamu, min malika dari hartamu, fa innaka maka sesungguhnya engkau, innaka maka sesungguhnya engkau, saufa tujaddidu engkau akan memperbaharui, tujaddidu engkau akan memperbaharui, dalika akan hal tersebut, dalika akan hal tersebut, fi kaffati hasanatihi di dalam timbangan kebaikan-kebaikanmu, fi kaffati hasanatihi di dalam timbangan kebaikan-kebaikanmu. Fala yang bagi maka tidak pantas, fala yang bagi maka tidak pantas, ayakuna andanya ada, ayakuna andanya ada, hadduka apa bagianmu, keberuntunganmu, hadduka apa kebagianmu atau keberuntunganmu, minhum dari mereka,
Minhum dari mereka as-sawabah adalah pahala. As-sawabah adalah pahala. Wa hadzuhum dan bagianmu dan bagian mereka. Wa hadzuhum dan bagian mereka. Bagian mereka, keuntungan mereka, bagian mereka darimu al-iqobah adalah siksa. Al-iqobah adalah siksa. Al-iqobah adalah siksa. Jadi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain hendaknya memaafkan kesalahan masing-masing dan mengenang kebaikannya masing-masing. Jadi mundung kadung salah kadung salah melolo pesan anak pun saya ingatkan. Sementara kebaikannya yang banyak itu tidak pernah terkenal misalnya. Maka jangan sampai terjadi yang demikian itu. Tetapi bagaimana di antara suami istri ataupun orang tua misalnya bisa saling memaafkan. Waqad qila dan dikatakan di Rasulillah bagi Rasulullah kam betapa banyak taufiru engkau mengampuni, memaafkan. Taufiru engkau memaafkan. Dirrokiki bagi budak. Dirrokiki bagi budak. Di kulli yaumin di dalam setiap hari. Di kulli yaumin di dalam setiap hari. Faqala maka bersabda Nabi sab'ina zallatan 70 kesalahan. Sab'ina zallatan 70 kesalahan. 70 kesalahan. Wa hadhil musamahatu. Wa hadhil musamahatu adapun kelonggaran ini. Wa hadhil musamahatu adapun kelonggaran ini. Innama hiya biasanya dia adapun musamahah. Ia adapun musamaha fi hukukika di dalam hak-hakmu. Fi hukukika di dalam hak-hakmu. Wa amma fi hukukillahi adapun di dalam hak-hak Allah. Amma fi hukukillahi adapun di dalam hak-hak Allah. Fala wajha maka tidak ada jalan adalah wujud. Fala wajha maka tidak ada jalan adalah wujud laha bagi hukukillah. Laha bagi hukukillah. Wa khussa dan khususkanlah olehmu. Wa khussa dan khususkanlah olehmu an-nisa'ah akan perempuan atau istri. An-nisa'ah akan perempuan atau istri min ahli baitika dari keluarga rumahmu. Min ahli baitika dari keluarga rumahmu bimazid hifdin dengan tambahan pemeliharaan. Bimazid hifdin dengan tambahan pemeliharaan wa tafaqqudin dan mengawasi. Wa tawaqqudin dan mengawasi fa innahunna maka sesungguhnya mereka nisa fa innahunna maka sesungguhnya mereka nisa nakisatu aqlin adalah kurang akal. Nakisatu aqlin adalah kurang akal. Wadinin dan agamanya. Wadinin dan agamanya. Wadinin dan agamanya. Jadi oleh karenanya urusan memaafkan di antara keluarga ini sangat penting sekali. Jadi oleh karenanya di sini Nabi menyatakan kam taufidur rufiqi fi kulli yaumin faqala sab'ina zillatan. Jadi ada seorang sayyid yang punya budak, dalam setiap harinya itu punya kekeliruan sampai 70 kesalahan, tetapi seorang sayyid itu tetap memaafkan. Lanjut wahadil musamahatu, tetapi kelonggaran-kelonggaran yang dimaksud di sini adalah kelonggaran yang bersifat manusiawi, yang bersifat manusia. Jadi hubungan-hubungan antar manusia, kesalahan-kesalahan antara manusia saja yang
boleh ada kelonggaran-kelonggaran ataupun dispensasi. Tetapi kalau masalah hak-hak Allah seperti halnya ibadah misalnya, maka di sini ditegaskan itu tidak ada dispensasi sama sekali, tidak ada kelonggaran-kelonggaran dan tidak ada penjelasan di dalam agama bahwa masalah hak-hak Allah itu boleh ada dispensasinya. Maka selanjutnya wa khusso'an nisa'a, maka seorang laki-laki, seorang suami itu hendaknya mempunyai mengkhususkan seorang istri itu untuk selalu diperhatikan, untuk selalu diawasi. Kenapa? Karena di antara alasan agamanya adalah mereka itu adalah kurang akal. Benih kurang akal keng pesanan lebih kendek daripada orang laki. Keng pun orang bini pada keng kojakin kurang akal adalah seringkali lalai, seringkali melupakan kecuali masalah berperasaan. Masalah berperasaan, maka orang bini kepaling sepaling lama untuk menyimpan rasa sakit di dalam hatinya, sangat tidak bisa untuk melupakannya, sehingga hal-hal yang baik yang tumbuh daripada orang yang menyakiti perasaannya itu bisa terlupakan dan seakan-akan tidak bisa tumbuh sama sekali. Dori saking adena orang bini. Maka oleh karenanya nagikan orang laki itu hendaknya betul-betul menjaga orang perempuan dari tingkah laku secara zahir ataupun menjaga perasaan-perasaan orang perempuan. Jadi apa sih kata orang bini pun perlu tahu samin. Nah, jadi orang laki langsung ngerti. Jadi kekurangan zahiron, batinan, kekurangan dekor, kekurangan ability pribadi, orang laki mestinya ngerti. Dalam ajaran aku tinggi laki bini insyaallah bisa ngerti tanpa diberi tahu. Apa? Ya karena perasaan yang berbicara. Lanjut. Min al-baiti wa tafaqudin. Wa dinin dan agamanya. Ya apa? Ya karena orang bini punya menstruasi. Lalai dan semacamnya. Wa alimhunna dan ajarilah olehmu hunna akan mereka. Wa alim dan ajarilah olehmu hunna akan mereka ahkamal haidi akan hukum-hukum haid. Ahkamal haidi akan hukum-hukum haid. Wa faraidal husli dan fardu-fardunya mandi. Wal wudu'a dan wudu, was sholata dan sholat, was siyama dan puasa, wa huquqal azwaji dan hak-hak suami, wa ma dan sesuatu yajri yang berlaku apa Wama dan sesuatu yajri yang berlaku apa majro dalika di tempat berlakunya hal tersebut. Waqat tattasi'u dan sungguh luas ra'iyatu ba'dil ibadi apa rakyat sebagian hamba. Apa rakyat sebagian hamba kasalatin seperti penguasa, wal ulama dan ulama, wa kullu ra'in adapun setiap pemimpin, mas'ulun adalah dipertanggungjawabkan an ra'iyatihi tentang rakyatnya kullu ra'in. Tentang rakyatnya kullu ra'in, an ra'iyati tentang rakyatnya kullu ra'in. Jadi orang laki sebagai laki juga mempunyai kewajiban di dalam mengajarkan agama. Masalah haid bini anggap bir. Darah haid
macam-macamnya ada. Tahu kopi kan ni? InsyaAllah dia tahu. Macam nyaranya pulang kita tahu. Oh tahu dah si laju kayaknya tak ceri aku tak tahu. Dari pelajaran tahu, ya betul aja. Kasih tahu. Makanya dia orang aja. Kan ini, mau orang aja ya pas jadi orang aja di tempat saya. Namun tobuk ajar kita ni kan, so insyaallah tidak boleh mandika bakun aja. Angkat apa idul muslim, fardu-fardunya mandi, kemudian gian laki, bebanan ke depan, jadi orang bini si kurang ngerti agama. Ya mun orang bini si lebih tahu dari laki, ya orang bini wajib beritahu juga kepada orang laki. Makanya jangan pilih, jangan salah pilih di dalam masalah jodoh. Jadi nilai kedua, pendek kedua, istihara. Maka insya Allah dengan cara-cara dan usaha-usaha dan doa, insya Allah bisa nemu jodoh yang lebih bagus dan lebih halal. Jadi soalan juga iya. Banyak sih ngadikkan ini bisa punya. Jadi bini lebih tahu daripada laki. Karena mungkin mencari jodoh itu hanya berdasarkan perasaan belaka, bukan berdasarkan survei. Apakah orang laki yang mau meminang dirinya itu orang yang tahu agama ataukah bodoh tentang agama? Bukan itu yang menjadi standar kemungkinannya. Sehingga pada mana tak tahu apa yang terdepan. Jangankan malah anak bini dia tak tahu. Dengan cerita aja dia kena tak tahu. Dan nikah siapa diteliti dan perlu kita kaji apakah orang-orang yang mau meminang kita itu orang-orang yang ngerti tentang agama. Wa hukum azwaj wa ma yajri majra dzalika. Kemudian wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Di sini penjelasan akhirnya adalah bahwa seorang lelaki itu adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sehingga kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, setiap pemimpin, baik pemimpin rumah tangga ataupun di luar rumah tangga, seperti halnya ulama, kiai punya tanggung jawab kepada santri-santrinya. Sultan penguasa punya tanggung jawab kepada rakyat-rakyatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mas'ulun an ra'iyatihi, akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang ulama ataupun oleh seorang pemimpin. Qala ta'ala, berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala, innallaha sesungguhnya Allah ya'muru adalah memerintah Allah bil adli dengan adil, seimbang. Bil adli dengan adil, wal ihsani dan berbuat baik. Ihsani dan berbuat baik. Al-ayatah akan ayat ini, wa qala dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma man walla min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa alaihim fasyuqqa alaihi. Allahumma wahai Allah, man adapun orang walla yang memimpin siapa man, walla yang memimpin siapa man min amri ummati, dari urusan umatku, min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an sesuatu, syai'an akan sesuatu, farafiqa lalu lemah lembut, man farafiqa lalu lemah lembut siapa man, farfak ya, rafiqah yarfaku, farfak maka berbaiklah engkau bihi kepada man, maka semoga ada farfak maka berbaiklah engkau bihi kepada man, waman adapun orang syakko yang mempersulit siapa man, syakko yang mempersulit siapa man alaihi atas mereka, fasyukko maka sulitkanlah olehmu,
Suka maka sulitkanlah olehmu alaihi atas man. Alaihi atas man. Alaihi atas man. Wa qala dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ma min wali, tiadalah dari seorang pemimpin. Ma min walin, tiadalah dari seorang pemimpin yamutu yang mati siapa walin. Yamutu yang mati siapa walin. Yauma yamutu pada hari matinya walin. Yauma yamutu pada hari matinya walin. Wa huwa adapun walin. Wa huwa adapun walin. Washin adalah penipu. Washin adalah penipu li ru'ayyatihi bagi rakyatnya walin. Li ru'ayyatihi bagi rakyatnya walin illa kecuali harama mengharamkan Allah siapa Allah. Allah siapa Allah. Alaihi atas walin. Alaihi atas walin al-jannata akan surga. Al-jannata akan surga. Al-hadisah ay akni al-hadis, saya bermaksud kepada hadis ini. Ay akni al-hadisah, saya bermaksud kepada hadis ini. Jadi Allah sangat tegas dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu menganjurkan kepada pemimpin siapapun dan seperti apapun tipe pemimpin itu untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada rakyat-rakyatnya, seperti halnya juga di dalam masalah keluarga. Seorang ayah, seorang suami hendaknya berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya dan orang tua ataupun kerabat-kerabat yang ada di dalamnya. Jadi oleh karenanya di sini Rasulullah mendoakan kepada seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin yang memimpin tentang perkara umatnya beliau itu? Maka farfaq bihi wa man syaqqa alaihi fasyaqqa alaihi. Ya Allah, siapapun dari umat saya yang memimpin umat saya dan mereka adalah orang yang berbuat baik kepada umat saya, maka hendaknya engkau juga berbuat baik kepada mereka. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya di antara mereka ada yang memimpin dan menyulitkan umat saya, maka mudah-mudahan engkau bisa menyulitkan mereka dan dengan sesulit-sulitnya. Jadi oleh karenanya lanjutan hadis, ma min walin yamutu yauma yamutu fa huwa ghashin. Naudzubillah, kalau misalnya ada seorang pemimpin yang pada waktu itu mati dan matinya dalam keadaan menipu rakyat, maka oleh Allah diharamkan masuk surga. Jadi oleh karenanya kita sebagai seorang pemimpin bukan hanya pemimpin rakyat selaku sultan, selaku penguasa, tetapi pemimpin juga di dalam rumah tangga. Jangan sampai ada tipu-tipu dengan keluarga. Maka jadilah hubungan saling terbuka, saling jujur, sehingga tercipta segala sakinah mawaddah warahmah di dalamnya, sehingga terjadilah yang namanya penciptaan keluarga yang agamis dan dinamis. Kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhiran, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamna min al-sa'il muqaddim muqaddim wa bil fahmi wa taqwa. Ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.